Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul 1.2 mulai dari diri. Perkenalkan, nama saya Yani Suryani, guru pendidikan agama Islam di SDN Nusa Indah, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Calon guru penggerak angkatan 10. Inilah trapesium usia. Yang pertama pada masa sekolah, kemudian saya lulus sarjana itu pada usia 23 tahun, dan sekarang saya sedang usia 35 tahun. Kemudian pengalaman positif saya terjadi pada usia 17 tahun, dan pengalaman negatif saya berusia 11 tahun. Selisih usia pengalaman positif 18 tahun, dan sisi usia pengalaman negatif 24 tahun. Apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? Peristiwa positif, pengalaman positif yang terjadi pada saat saya berusia 17 tahun. Saat itu saya sedang bersekolah di jenjang SMA. Saya mendapatkan kesembuhan dari penyakit saya sehingga saya dapat kembali berprestasi di sekolah dan mendapatkan beasiswa dari Super Smart, dan saya juga aktif di kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat saya. Peristiwa negatif. Pengalaman negatif yang saya alami ketika saya berusia 11 tahun. Waktu itu saya duduk di kelas 5 SD. Saya dari kelas 1 senantiasa mendapatkan peringkat 2 besar. Tetapi sejak saya duduk di kelas 5, prestasi saya mulai menurun karena kondisi kesehatan saya. Saya pun jarang masuk sekolah, sehingga jarang mengerjakan PR. Dan saya mengalami perlakuan yang tidak baik dari guru kelas saya. Beliau selalu berbicara kasar dan memarahi saya serta selalu mempermalukan saya di depan teman-teman saya. Yang terlibat dari peristiwa positif. Pada peristiwa positif yang saya alami, pihak yang terlibat selain saya adalah orang tua. Mereka yang memotivasi saya, memberikan pengawasan dan bimbingan, serta penyediaan sumber daya. Kemudian guru yang senantiasa juga memotivasi saya untuk semangat belajar, dan cara mendidik mereka yang sangat menyenangkan serta adanya hubungan baik dengan para muridnya. Kemudian teman sekelas saya juga memotivasi saya untuk terus semangat belajar. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi bersama dan kita memiliki hubungan yang baik sama teman. Dari peristiwa negatif, pihak yang terlibat selain saya yaitu guru kelas sebagai pelaku kekerasan psikis terhadap saya dan teman-teman. Kemudian juga ada teman-teman saya yang merasakan hal yang sama juga seperti saya. Dampak emosi dari peristiwa positif. Yang pertama, saya merasa senang atas kesembuhan dari penyakit saya dan kesuksesan dalam meraih prestasi di sekolah serta mendapatkan beasiswa. Yang kedua, saya merasa bangga dengan diri saya karena berhasil mengatasi tantangan yang dihadapi dan mencapai prestasi dan aktif di kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat saya. Kemudian saya juga merasa bersyukur atas kesembuhan dari penyakit dan kesempatan untuk kembali berprestasi di sekolah serta mendapatkan dukungan dari beasiswa Super Smart. Saya juga merasa optimis terhadap masa depan dan percaya mampu mengatasi rintangan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun dampak emosi dari peristiwa negatif, saya merasa sedih dan terluka karena perlakuan tidak baik yang diterima dari guru kelas dan pengalaman menurunnya prestasi akademik akibat kondisi kesehatan yang buruk. Saya juga merasa malu dan terhina karena sering diperlakukan secara kasar dan dipermalukan di depan teman-teman oleh guru kelas. Saya juga merasa marah dan kesal atas perlakuan yang tidak adil yang diterima dari guru kelas. Saya juga sempat merasa frustasi dan putus asa karena kondisi saya yang semakin hari semakin memburuk mengganggu kemampuan saya untuk berprestasi di sekolah dan mengikuti pelajaran dengan baik.
Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Pengalaman yang terjadi di masa sekolah dapat memiliki dampak yang berkelanjutan karena masa tersebut merupakan periode penting dalam perkembangan pribadi dan emosional seseorang. Momen-momen tersebut masih mempengaruhi saya karena mereka membentuk identitas, menghadirkan trauma emosional, memberikan pengalaman pembelajaran, memengaruhi hubungan sosial, dan memberikan pengaruh lingkungan yang kuat. Sebagai hasilnya, pengalaman di masa sekolah masih mempengaruhi pemikiran, perilaku, dan kesejahteraan emosional saya di masa sekarang. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Sensitif terhadap perkembangan emosional. Saya menyadari pentingnya memahami dan mengakui keragaman emosi serta perkembangan individu di setiap tahap kehidupan. Membangun keterhubungan emosional. Saya memperhatikan bahwa keterhubungan yang kuat antara guru dan peserta didik memberikan ruang yang aman bagi mereka untuk mengungkapkan emosi dengan bebas. Mengajarkan keterampilan emosional. Saya mengajarkan keterampilan emosional seperti empati, pengaturan diri, dan komunikasi yang efektif untuk membangun peserta didik dalam berinteraksi dengan orang lain secara positif. Menyediakan lingkungan belajar yang menyeluruh. Saya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan emosional peserta didik dengan menciptakan kegiatan interaksi yang memperkuat keterampilan emosional mereka. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru? Sebagai seorang guru, saya yakin bahwa dalam setiap interaksi dengan murid, belajar memiliki makna yang mendalam, dan peran saya adalah untuk membimbing mereka dalam menemukan potensi mereka yang sejati. Nilai dan peran guru penggerak. Apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Yang pertama, saya memiliki sikap mandiri, semangat belajar sepanjang hayat, memotivasi saya untuk terus berkembang dan mengambil inisiatif dalam memulai perubahan. Kemudian kolaboratif. Saya memahami pentingnya kerjasama dengan semua pihak terkait, seperti rekan guru, orang tua murid, dan komunitas dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang berikutnya adalah inovatif. Saya mampu menghasilkan gagasan segar dan tepat guna, serta fleksibel dalam menghadapi perubahan dan mencari solusi alternatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas di sekolah saya? Peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya adalah sebagai agen perubahan yang menginspirasi, membimbing, dan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan positif. Saya menjadi teladan dalam memberikan pendidikan yang bermakna bagi murid, serta berperan aktif dalam memotivasi, mendukung, dan berkolaborasi dengan rekan guru untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Selain itu, saya juga berperan sebagai penghubung antara sekolah dan komunitas, membangun kemitraan yang positif dan berkelanjutan untuk mendukung tujuan bersama dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berdaya. Alhamdulillah, demikian ya pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.